Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu rekan saya, Bu Eka, yang kebetulan baru saja terpapar COVID. Dan kebetulan beliau itu, selain karena istimewanya beliau adalah karena beliau itu menyusui anak dan terpapar COVID. Nanti kita akan sedikit bincang-bincang dengan Bu Eka. Bu Eka sudah vaksin 2 kali, tapi ternyata juga terpapar COVID. Nanti bagaimana ceritanya kita akan bincang-bincang sejenak. Kebetulan kami berdua dalam keadaan negatif semua, sudah tes antigen, dan kita juga berjaga jarak. Saya copot saja masker saya, sehingga nanti pembicaranya agak lebih enak. Dan Bu Eka, Iya Pak. ini ceritanya gimana awalnya kok bisa terkena COVID? Padahal waktu itu Bu Eka sudah vaksin 2 kali ya? Iya betul. Kita semua yang di SMA CPR alhamdulillah sudah vaksin 2 kali. Kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya Pak. Tapi ternyata masih juga bisa terpapar COVID. Nah, awal mulanya saya sebenarnya dapat COVID ini dari klaster keluarga, jadi bukan dari SMA 1 CPR, tapi dari keluarga. Kedua orang tua saya itu awalnya adalah mengeluh badannya panas, terus beliau panas 2 hari, panas tinggi 39 derajat. Selanjutnya adalah di hari ketiga itu beliau merasakan mual muntah gitu. Nah, di situ saya pakai mual muntah ya? Iya, pakai mual muntah. Selama 3 hari itu saya merawat beliau. Walaupun rumah kami berbeda, tetapi kan setiap hari, setiap pagi, siang, sore saya mengirim makan, terus merawat, ya, kontak dengan beliau. Dan ternyata di hari ketiga itu saya merasakan juga suhu badan saya panas sekali. Ketika saya termometer ternyata 39 lebih gitu Pak. Iya. Berarti gejala awal yang Bu Eka rasakan itu saat itu apa itu? Jadi mulainya kerasa kalau kena COVID itu gimana awalnya? Gejala awal saya merasakan itu tadi, saya merasakan demam tinggi. Di hari ketiga bapak ibu saya sakit itu saya merasakan demam tinggi, agak menggigil seperti itu, dan seluruh badan rasanya kayak nyeri, sakit gitu loh Pak. Gitu. Terus itu berlangsung selama 2 hari. Terus curiganya kalau itu COVID gimana itu? Khawatir atau gimana awalnya, kemudian tes itu? Iya, setelah 2 hari saya panas tinggi, nah itu di hari ketiga saya merasakan penciuman saya itu mulai berkurang. Tapi di situ saya melihat kondisi orang tua saya lagi, setiap hari itu mual muntah. Jadi beliau itu sakit sudah 5 hari, mual muntah terus. Ketika dikasih obat masih tetap mual muntah dan kondisinya semakin drop. Nah di situ saya berpikir, apakah ini gejala COVID yang varian terbaru gitu, varian Delta ya Pak, yang varian Delta yang di situ ada, saya searching ada gejala mual muntah. Nah, mulai di situ saya berinisiatif untuk meminta kedua orang tua saya, mari Bapak Ibu kita tes gitu. Tes antigen dulu. Tes antigen, tes swab antigen. Tapi beliaunya nggak mau karena takut. Jadi, kalau orang-orang di kampung biasanya nanti dipositifkan dari rumah sakit begitu. Dipositifkan dari rumah sakit. Tapi saya berpikirnya gini, kalaupun nanti bapak dan ibu positif, saya juga positif, pasti akan ada solusi yang terbaik dari pihak kesehatan gitu. Dan pasti akan lebih mudah dalam kita akan menangani gejala-gejala ini. Jadi yang penting kan kita tahu dulu ini positif atau tidak. Kalau jelas betul. Positif nanti kita antisipasinya jelas. Iya, saya juga seperti itu. Pada
saya juga mempunyai 2 balita di rumah, Pak. Saya ada 2 balita. Yang pertama itu si kakak yang usia 3 tahun, mau memasuki usia 3 tahun, dan si adik yang baru memasuki usia 1 tahun. Menarik ini. Iya. Nah, terus Jadi, si anak-anak gimana ini? iya, Selama jenengan itu positif itu? anak-anak selama saya isolasi mandiri itu tetap bersama saya, Pak. Jadi ketika saya sudah merasakan beberapa gejala itu tadi, saya berinisiatif untuk tes swab antigen. Saya langsung ke rumah sakit. Waktu itu saya sendirian karena bapak ibu saya posisinya takut. Saya bilang, nanti kalau saya positif, bapak ibu otomatis harus mau gitu. Saya sedikit memaksa beliau harus mau untuk tes juga gitu. Setelah saya keluar hasilnya, di rumah sakit itu keluar hasilnya, ternyata benar saya dinyatakan positif. Nah, setelah saya pulang, saya mengajak bapak ibu, suami saya dan adik saya itu untuk tes swab juga ke rumah sakit, gitu, Pak. Akhirnya hasil yang keluar itu bapak ibu benar terpapar COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah suami saya negatif. Nah, setelah keluar hasilnya itu kami langsung menghubungi pihak kesehatan di lingkungan sekitar, yaitu Bu Bidan, Bidan Desa. Bidan Desa waktu itu menyarankan, Bu, ini saya positif COVID, bapak ibu juga positif COVID, tapi suami saya dan adik saya tidak. Saya harus bagaimana cara isolasinya, karena kita kan bingung ya Pak ya, saya punya balita itu tadi. Nah di situ Bu Bidan menyarankan, oh begini aja Mbak, ini karena jenengan punya balita yang masih menyusu secara intensif atau ASI, harus isolasi mandiri bersama dengan anak-anak, gitu Pak, sama dengan anak-anak. Jadi di situ saya isolasi mandiri dengan suami. Suami itu sampai akhir tidak positif? Tidak, alhamdulillah tidak, karena kami di situ berarti juga ada yang aneh ya sebenarnya. Satu rumah padahal. Iya. Tapi tetap jaga prokes juga. Jaga prokes. Gitu. Suami saya juga sudah 2 kali vaksin. Nah bedanya mungkin begini Pak. Kita sudah vaksin 2 kali. Suami saya juga sudah vaksin 2 kali. Sedangkan orang tua saya belum vaksin sama sekali. Di situ yang sudah vaksin dan yang belum vaksin itu akan berbeda gejalanya. Mungkin karena kita sudah vaksin, maka daya tahan tubuh kita sudah lebih bagus. Karena imunnya sudah mulai terbentuk. Terus baik Kak. Iya. Yang paling dirasakan paling sakit atau yang diderita paling nggak enak itu waktu kena COVID itu apa? Waktu kena COVID itu kalau saya gejalanya termasuk ringan sih Pak. Saya gejalanya termasuk ringan. Jadi awal tadi adalah demam. Terus pusing, terus hari ke-4 itu hilang penciuman. Nah di hilang penciuman itu saya ini benar-benar saya hilang penciuman atau karena saya sedang, kalau orang Jawa bilang bindeng, bindeng karena flu. Iya, bindeng karena flu. Tapi ketika saya rasakan, saya ini tidak ada hidung tersumbat gitu. Saya tidak merasakan. Berarti beda ya, kalau flu itu kan hidungnya malah tersumbat. Kalau itu nggak tersumbat, padahal saya batuk juga. Saya nggak batuk kalau cuman tenggorokannya terasa panas. Oh panas. Gitu. Saya tidak ada batuk, tidak ada pilek juga, cuman sedikit kayak bindeng gitu. Tapi untuk bernafas masih tetap lega. Tetap lega. Cuman saya benar-benar. Berarti jenengan itu nggak begitu parah kalau. Iya. Mungkin bapak ibu yang separah. Nah, bapak ibu itu ada batuk, pilek, mual, muntah itu setiap hari. Gitu. Nah, yang kalau tadi pertanyaannya apa yang paling dirasakan, itu ya dihilang penciuman sama rasanya itu gelier. Gelier, iya. Gelier terus. Terusan tanggapan lingkungan gimana setelah tahu Mbak Eka dengan keluarga itu terkena COVID? Dari lingkungan sekitar alhamdulillah itu dukungan moral sangat baik.
ada yang mengabarkan lewat telepon, Iya. lewat SMS, gimana kabarnya, tetap semangat gitu ya Pak ya. Iya. Jaga pola makannya, nah gitu. Nah dari situ lingkungan sepertinya juga sudah mulai memahami, Iya. sudah mulai, jadi tidak begitu parno kayak awal-awal COVID Iya. dulu gitu. Jadi awalnya kalau dulu ada orang yang terkena COVID itu langsung semuanya berada di dalam rumah takut seperti itu Iya. ya Pak. Tapi kalau sekarang kami yang diisolasi itu tetap Di dalam rumah. Dan kita harus tahu diri, Nah. kami semua sedang isolasi, maka kita kalaupun harus berjemur di luar, Iya. ya itu harus di lingkungan rumah kita masing-masing gitu. Nah, nanti ada saudara yang datang atau tetangga yang datang mengirimkan Namanya makanan atau mengirimkan kebutuhan-kebutuhan ya. kebutuhan tertentu, itu biasanya ditaruh di luar begitu. Iya. Cuci pakaian sendiri ya, jadi tidak pakai laundry, tidak. Tidak. Pakai, iya. Tidak, Jadi tidak kami begitu pengaruh ke luar jadinya. tidak, ya. Iya. Kita tahu diri Pak. Kadang-kadang kan ada yang manja terus males cuci terus nyuri-nyuri nyucinya di laundry. Enggak, kami tetap semua aktivitas rumah tangga itu Iya. kami lakukan di rumah dengan tetap menjaga prokes. Cuci tangan sebelum melakukan apapun, termasuk sebelum saya memberikan ASI kepada anak saya, itu harus tetap memakai masker, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Terus setelah saya memberikan ASI selesai, saya kasih ke suami saya gitu. Anak-anak semuanya rindu atau kangen dengan saya. Tetap pakai masker Iya lagi. Bunda, kok lama sekali sakitnya Bunda, anak-anak atau kakak kangen gitu ya, paling lihat sebentar, saya pegang sebentar gitu, nanti dia sudah main-main lagi. Ya yang mereka kangenkan mungkin biasanya sama Bunda, makan sama Bunda, Bapak sama Bunda gitu. Sekarang sama Pak. bapaknya. Iya, tapi kan dari pihak kesehatan itu meminta untuk isolasinya bersama anak-anak, karena Iya. kalau anak-anak nanti dipisah, itu biasanya sayanya Yang juga drop. akan mikir, Akan jadi mikir. drop. Terus Anaknya anak-anak juga Iya. demikian. Terus yang bisa membuat cepat sembuh itu apa? Ada nggak yang tips yang membuat cepat sembuh itu? Ya, tips yang pertama adalah kita selalu positive thinking, Pak. Positive thinking yang pastinya adalah berdoa. Kita punya keyakinan pada Allah, kita berdoa ini penyakit dari Allah, pasti Allah nanti juga akan memberikan kesembuhan kepada kita. Nah itu secara religiusnya, tapi kalau secara kita hariannya, ya kita yang pertama adalah menjaga pola makannya, menjaga pola makan yang sehat, makan sayur setiap hari, makan buah, Protein. iya, makan protein pastinya nggih, ikan, daging gitu. Terus minum susu kalau memang ada. Iya. Ya, kalau sekarang ini yang lagi langka adalah susu beruang ya, Pak ya. Sebenarnya susu murni itu lebih bagus Pak. Iya. Mungkin mindsetnya susu beruang gitu ya, Pak. Tapi Iya. sebenarnya susu apapun yang di situ itu terkandung vitamin D, terkandung kalsium, zinc yang memang bagus untuk meregenerasi sel-sel kita. Sel-sel. Nah, selanjutnya adalah yang Bapak ajarkan, itu ada senam Pernapasan. olah pernapasan. Itu kami praktekkan, memang Iya. kami praktekkan untuk bapak ibu saya yang memang kondisinya waktu itu drop. Iya. Beliau mempraktekkan sehari 3 kali. Iya. Itu cepat sekali untuk memulihkan, meregenerasi sel-sel tubuhnya lagi. Iya. gitu. Jadi bisa lebih cepat sembuh dan lebih cepat pulih lagi ya. Iya betul Iya. sekali. Oke Bu Eka, Iya. pesan-pesan apa yang akan disampaikan berkaitan dengan setelah terpapar COVID ini? Enggak. Kami yang ibaratnya adalah mantan Iya. COVID ya. Mantan ya. Mantan COVID yang Mantan nggak? pernah terpapar COVID dan ternyata COVID itu benar adanya. Iya. Jadi, banyak sekali di luar sana yang tidak percaya, oh ini cuman HIU gitu guys, tapi ternyata memang benar adanya, COVID itu ada. Dan yang pertama dari saya yang pasti adalah jika memang kita mengalami gejala-gejala itu,
jangan panik dulu. Jangan panik. Jangan panik, karena ketika panik itu kita langsung ketakutan dan malah membuat kita menjadi tambah drop. Iya. Gitu. Terus yang kedua adalah kalau memang kita sudah merasakan beberapa kondisi seperti itu, segera sadar diri, mematuhi protokol yang ada, mencuci tangan, kita menjaga jarak dengan keluarga, dengan tetangga, pokoknya kita jaga jarak dulu sampai dengan gejala-gejala itu mulai menghilang. Pokoknya tahu diri. Tahu diri lah. Nah, saya gitu Pak, bahasanya tahu diri. Selanjutnya adalah jangan takut untuk periksa ke dokter. Nah, banyak sekali di lingkungan saya itu yang beliaunya takut untuk periksa ke dokter, takut untuk melakukan swab, dan pada akhirnya banyak kejadian yang fatal. Mohon maaf ya Pak, ada yang fatal yang mungkin tidak tertolong, atau yang harus sampai ke rumah sakit pakai ventilator dan seperti itu. Maka kalau memang kita sudah merasakan seperti itu, segera periksa ke dokter untuk mengurangi gejala-gejala tersebut. Sehingga kita tahu solusi terbaiknya. Iya, yang paling tepat. Jangan sampai terlambat. Betul sekali. Oke, terima kasih Bu Eka, informasinya sangat berguna untuk saudara-saudaraku. Closingnya adalah COVID itu ada. Jadi jangan percaya hoax-hoax yang mengatakan bahwa COVID itu rekayasa dan sebagainya. Yang jelas COVID itu ada. Dan kalau kita sudah terkena COVID, yang pertama kita harus tenang dulu. Terus kemudian kita tahu diri, dan kita cari solusi-solusi terbaik dengan atur pola makan, pola istirahat, dan tadi ada tambahan lakukan pernafasan imun yang kita lakukan. Dan pada akhirnya kita harus sekali lagi menggunakan situasi ini bukan untuk menakut-nakuti saja, tapi kita harus tahu solusi akhir. Solusi akhir. Kita jangan takut ke dokter, atau kita jangan takut untuk tes positif atau tidak. Jangan percaya bahwa hoax nanti dipositifkan, di-COVID-kan, itu tidak benar. Iya, karena belum tentu semua orang yang sakit itu positif. Iya. Dan kalau takut dipositifkan, ya kalau kita cek itu ya ke lab yang independen, independen, tidak usah ke rumah sakit. Tapi intinya itu. Terima kasih, semoga bermanfaat pembicaraan kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, dan semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.